Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, dosen pembimbing dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kesempatan untuk menjelaskan terkait perbedaan antara digital citizen dan citizen journalism beserta karakteristik keduanya. Perkenalkan, nama saya Firdan Dika Dinoval, NIM 0507631195 dari Prodi S1 Biologi UPBJJ UT Malang, dengan tujuan untuk menempuh tugas 2 belajar di era digital. Yang pertama adalah perbedaan, kemudian karakteristik dari digital citizen dan citizen journalism. Secara mendasar, perbedaan utamanya adalah digital citizen atau warga digital adalah sebuah identitas atau status yang melekat pada individu yang menggunakan teknologi digital secara aktif. Fokusnya adalah pada cara menjadi yang baik, etis, dan bertanggung jawab di dunia maya. Digital citizen bisa dikatakan sebagai pengguna internet untuk menelusuri sebuah informasi. Sedangkan citizen journalism atau jurnalisme warga adalah sebuah aktivitas atau praktik spesifik yang dilakukan oleh warga digital. Fokusnya ialah pada tindakan melaporkan peristiwa atau informasi layaknya seorang jurnalis dan memperluas informasi, meskipun ia bukan seorang profesional. Singkatnya, perbedaan keduanya yaitu semua jurnalis warga adalah warga digital, tetapi tidak semua warga digital adalah jurnalis warga. Berikut adalah rincian karakteristik keduanya. Digital citizen atau warga digital merupakan individu yang memahami hak, kewajiban, dan mampu berpartisipasi secara efektif, etis, dan bertanggung jawab dalam ekosistem digital. Warga digital didefinisikan juga sebagai seseorang yang ahli dalam menggunakan internet untuk berbagai aktivitas. Kemudian karakteristik dan pilar utama digital citizen. Yang pertama yaitu memiliki literasi digital. Yang dimaksud ialah mampu menggunakan, memahami, mengevaluasi, dan menganalisis informasi dari berbagai sumber digital. Hal ini dimaksudkan agar lebih siap menghindari situasi beresiko, membuat keputusan yang lebih terkonfirmasi, dan memahami cara menjaga privasi. Yang kedua, menjunjung etika digital atau netiquette, berinteraksi di dunia maya dengan sopan, menghargai privasi orang lain, dan tidak melakukan perundungan cyber atau cyberbullying, atau menyebarkan ujaran kebencian. Berikutnya adalah sadar akan keamanan digital, memahami cara melindungi data pribadi, perangkat, dan identitasnya dari ancaman cyber, seperti phishing atau malware. Kemudian selanjutnya adalah bertanggung jawab, memahami dampak dari tindakannya di dunia digital atau jejak digital, dan bertanggung jawab atas konten yang ia buat atau bagikan, termasuk menghindari penyebaran hoax. Konsep ini berfokus pada penggunaan teknologi yang tepat, bertanggung jawab, dan diberdayakan. Selanjutnya adalah partisipatif, menggunakan teknologi digital untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, atau ekonomi secara positif, misalnya mengikuti petisi online, berkontribusi pada forum, atau menggunakan layanan e-commerce. Yakni kemudian aktivitas mampu menggunakan internet untuk berkomunikasi dengan orang lain, membeli dan menjual barang, serta mengambil bagian dalam suatu politik. Yang terakhir yaitu literasi informasi, memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, menemukan, mengevaluasi, dan secara efektif menggunakan informasi dari internet untuk menyelesaikan tugas atau meneliti suatu topik. Berikutnya yaitu citizen journalism atau jurnalisme warga, merupakan sebuah praktik pengumpulan, pelaporan, analisis, dan penyebaran informasi atau berita oleh individu yang bukan jurnalis profesional, yang seringkali difasilitasi oleh teknologi digital ataupun media sosial. Karakteristiknya adalah sebagai berikut, yakni independen. Pelaku umumnya tidak terikat oleh institusi media profesional atau kebijakan redaksi yang ketat. Kemudian yang kedua, partisipatoris.
berbasis pada kontribusi publik atau komunitas. Siapa saja yang memiliki akses ke teknologi seperti smartphone dapat menjadi pelapor dengan menghasilkan konten berita mereka sendiri. Mereka adalah wartawan amatir yang menjalankan fungsi selayaknya jurnalis profesional. Kemudian cepat dan real time. Informasi dapat disebarkan dengan sangat cepat jika dibandingkan dengan media tradisional, seringkali langsung dari lokasi kejadian atau sebagai saksi mata. Kemudian autentik dan terbatas atau mentah. Konten yang dihasilkan seringkali tidak melalui proses penyuntingan profesional sehingga terasa lebih autentik, namun terkadang kurang terverifikasi. Tidak seperti jurnalis profesional, warga jurnalis mungkin tidak menganalisis latar belakang atau memverifikasi sumber yang sama, yang dapat membuat gagasan dan pendapatnya kurang dapat diandalkan. Kemudian subjektif, laporan bisa sangat dipengaruhi oleh pandangan pribadi atau pengalaman langsung pelapor, berbeda dengan jurnalisme profesional yang menuntut objektivitas. Kemudian aktivitas, warga negara secara aktif mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarluaskan berita serta informasi. Format, berita yang dihasilkan bisa dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, audio, dan video, dan biasanya bersifat digital. Fokus lokal, hiperlokalisme sering dikaitkan dengan hiperlokalisme karena memiliki komitmen pada isu-isu lokal yang kecil-kecil sehingga luput dari liputan media mainstream atau media biasa. Yang terakhir adalah proses pemberitaannya bisa lebih mendalam karena prosesnya tidak terikat waktu atau deadline seperti di media mainstream. Sekian penjelasan kali ini. Yang terakhir juga ada daftar pustaka yang saya sertakan yang bersumber dari tentunya dari modul UT ya, MKWI 4202 belajar di era digital, modul 4 digital citizenship dan citizen journalism. Kemudian juga saya juga mengambil atau mengutip dari jurnal ilmu komunikasi disusun oleh Aulia S terbitan tahun 2019. Kemudian ada juga jurnal komunikasi yang terbitan dari Nugroho terkait citizen journalism sebagai praktik jurnalisme warga di era digital juga. Kemudian dari Ribble juga saya mengambil dari International Society for Technology in Education. Kemudian yang terakhir daftar pustaka yang saya ambil yaitu dari jurnal Aspikom karangan Yusuf dan Kurnia. Sekian, terima kasih atas kesempatan kali ini. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.